Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tufi Martin dengan NIM 220591166. Di sini saya akan membuat tugas video yang memuat poin-poin berdurasi paling maksimal 5 menit ya, pertemuan 14 dan pertemuan 15 ya, terkait just in time, JIT dan land production. Oke. Poin-poin pengertian just time, pengertian land production, filosofi dasar TTX ya, itu sistem produksi yang bertujuan menghasilkan dan menyediakan barang hanya pada saat dibutuhkan dalam jumlah yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, dengan demikian perusahaan tidak menyiapkan penyediaan dalam jumlah besar sehingga biaya menyimpan dapat ditekan. Oke. Sementara itu, land production merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada penciptaan nilai bagi pelanggan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Land tidak hanya diterapkan pada proses produksi, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas perusahaan agar efisien. Nah, selanjutnya filosofi utama JIT dan land adalah bahwa persediaan bukanlah aset yang harus diperbanyak, melainkan biaya yang harus dikendalikan. Persediaan yang terlalu banyak dapat menutupi berbagai masalah seperti kesalahan produksi, waktu tunggu yang lama, atau proses kerja yang tidak efisien. Nah, tujuan utama kedua konsep ini meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya operasional, mempercepat proses produksi, serta meningkatkan keputusan pelanggan melalui proses yang lebih efektif dan efisien ya. Terus yang kedua, eliminasi pemborosan ya, eliminate waste. Itu salah satu prinsip utama dalam land production, menghilangkan segala bentuk pemborosan atau waste, yaitu aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Nah, beberapa contoh pemborosan yang paling umum itu pertama overproduction, yaitu memproduksi barang lebih banyak atau lebih cepat dari kebutuhan pelanggan. Nah, akibatnya itu terjadi penumpukan stok, meningkat biaya ya. Tuh. Biaya penyimpanan. Nah, terus waiting atau tunggu, misalnya mesin berhenti karena bahan baku belum tersedia atau pekerja menunggu proses sebelum selesai. Kondisi ini membuat produktivitas menurun. Oke. Defek atau cacat produk. Nah, yaitu produk yang tidak memenuhi standar kualitas sehingga harus perbaiki atau bahkan dibuang. Hal ini menyebabkan pemborosan biaya waktu dan tenaga gitu ya. Nah, dengan menghilangkan pemborosan tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, percepatan proses memproduksi, menurunkan biaya operasional, dan menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Nah, nomor 3 itu dalam sistem just in time digunakan konsep pull system namanya, atau sistem tarik. Oke. Nah, itu artinya proses produksi dilakukan berdasarkan permintaan nyata dari pelanggan, bukan berdasarkan perkiraan. Sebagai contoh, ketika pelanggan melakukan pemesanan, berulah perusahaan memproduksi barang sesuai jumlah yang diminta. Cara ini membantu menghindari kelebihan produksi dan penumpukan persediaan. Nah, hal ini berbeda dengan push system atau sistem dorong. Pada sistem dorong, perusahaan memproduksi barang berdasarkan prediksi permintaan. Jika prediksi tersebut tidak cepat, maka akan terjadi kelebihan stok atau kekurangan produksi. Kurang lebih seperti itu poin-poin dari nomor 1 sampai nomor 3 ya. Pertemuan
14 dan 15. Sekian dari saya penjelasannya. Muhammad Fi Martin dengan NIM 2059166. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.